saya Marlin Gatigis dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sering terjadi di sekitar kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum mengetahui tentang apa itu pencemaran lingkungan, jenis dan contoh pencemaran lingkungan, dan apa dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan, serta bagaimana cara menanggulanginya. Untuk lebih jelas, mari simak video ini. Apa sih arti pencemaran lingkungan? Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut polutan. Ada beberapa jenis pencemaran, diantaranya ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu pencemaran air. Pencemaran air berasal dari sampah, cairan limbah, bibit penyakit, dan logam berbahaya. Sumber-sumber pencemaran air antara lain, yang pertama berasal dari limbah rumah tangga. Bisa berupa sampah, sisa deterjen, limbah MCK, atau bakteri Shigella dysenteriae yang menyebabkan penyakit disentri. Sumber yang kedua berasal dari lalu lintas transportasi air, misalnya tumpahan minyak atau oli di lautan. Selanjutnya ada limbah pertanian, misalnya berasal dari penggunaan pestisida atau penggunaan pupuk anorganik yang terlalu berlebihan. Ada lagi limbah industri, misalnya disebabkan logam berat yang sifatnya beracun, bisa dari logam kadmium, raksa atau merkuri, dan timbal. Dampak pencemaran air terhadap ekosistem yaitu dapat mengakibatkan naiknya suhu air sehingga mengganggu ekosistem perairan. Terjadi kerusakan sel atau jaringan tubuh, timbulnya berbagai penyakit pencernaan dan penyakit kulit, serta terjadi peningkatan populasi tanaman air, misalnya eceng gondok yang dapat menutupi perairan sehingga dapat menurunkan kandungan oksigen di dalam air. Peristiwa penutupan air ini disebut dengan eutrofikasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan pencemaran air diantaranya yaitu pembuatan septic tank di rumah-rumah penduduk, penghematan air bersih, tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen atau pestisida dan pupuk anorganik, serta tempat-tempat industri harus ada alat pengelolaan limbah sebelum dibuang ke sungai. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Sumber pencemaran tanah dapat berasal dari pembukaan lahan pertanian, penambangan minyak, limbah rumah tangga, dan pestisida dan pupuk anorganik. Dampak yang timbul akibat pencemaran tanah antara lain terjadinya kerusakan tanah, erosi, banjir, dan juga kekeringan. Beberapa upaya penanggulangan pencemaran tanah yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia dan pestisida untuk pertanian, membuang sampah pada tempat sampah, menanam pohon untuk mencegah erosi. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut berupa CO2 atau karbon dioksida, CO atau karbon monoksida, SO2 atau sulfur dioksida, NO2 atau nitrogen dioksida, CFC, klorofluorokarbon. Sumber pencemaran udara berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, letusan gunung berapi, kebakaran hutan,
dan beberapa aktivitas manusia yang lain. Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran udara antara lain yaitu memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga dapat mengganggu jalannya oksigen di dalam darah yang disebabkan oleh CO atau karbon monoksida, serta dapat menyebabkan pemanasan global. Beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran udara antara lain, gunakan transportasi publik, reboisasi atau penghijauan, hindari pembakaran sampah sembarangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.